Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Giri Firmansyah dalam topik dalam mobile application untuk sesi 14 pembahasan mengenai smartphone and mobile phone technology. Jadi kalau kita lihat di sini kita membahas mengenai the world is flat. Anda tahu the world is flat? The world is flat itu menceritakan bahwa semua orang bisa berkompetisi dalam dunia yang sama. Jadi kalau ada orang yang berinovasi bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang saat ini. Jadi sangat kita mudah lihat contohnya adalah pada saat perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan taksi yang sudah mapan, kemudian muncul sebuah perusahaan startup yang menyediakan fasilitas transportasi walaupun dianya tidak punya perangkat transportasi, akhirnya bisa menyaingi perusahaan taksi tersebut. Sama halnya seperti ada sebuah perusahaan saat ini kita kenal adanya hotel chain di mana-mana ada hotelnya, perusahaan itu sudah sangat mapan, tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang menyewa-nyewakan ruangan yang tidak terpakai, sebuah startup yang menyewakan itu, dan dalam sekejap perusahaan itu bisa menyaingi perusahaan-perusahaan dari hotel chain tadi. Disitulah ditujukan bagaimana dunia itu datar dan semua bisa bersaing dalam lapangan pertempuran tersebut. Dengan smartphone tadi pun juga bisa dimungkinkan membuat orang bisa saling terhubung. Di lain pihak merubah cara bekerja. Jadi smartphone menyebabkan orang menjadi berubah cara bekerjanya. Ya contohnya Anda di rumah, di lapangan, di gunung, pada saat bekerja, pada saat berlibur Anda bisa melakukan aktivitas bisnis dengan cara membuka smartphone Anda yang berisikan semua fitur yang ada tadi. Di sini diperlihatkan bagaimana fase pertama orang berkomunikasi melalui text message, di mana orang sangat antusias sekali menggunakan perangkat tadi. Kemudian kalau lihat di histori atau di sejarahnya, penemuan mobile phone itu di Swedia, gitu kan. Kemudian bahkan kalau lihat di gambar itu perangkatnya sangat besar sekali. Kemudian dilanjutkan kalau lihat di gambar itu adalah penemuan yang breakthrough, di mana Apple memberikan sebuah solusi dari smartphone dengan touchscreen, kemudian dengan icon user interface-nya yang menarik seperti itu. Kemudian penggunaan smartphone sendiri jadi berbagai macam fungsinya, dari mulai entertainment usage, misalnya game, musik, MP3 player, e-book, and digital television broadcast. Hal lainnya adalah kita menggunakan perangkat tadi untuk social uses, misalnya phone call, text message, wireless internet. Wireless internet sendiri terdiri dari akses to email, social networking, dan website. Untuk organization use itu adanya kalender, finance manager, address, book storage for data. Jadi dari kalau kita lihat sendiri di sini ada smartphone mempunyai 3 karakteristik penggunaannya: entertainment, uses, social uses, sama organization uses. Tapi turunannya menjadi banyak sekali. Terus ada pun juga hospital uses, itu used to view image, X-ray, MRI, main communication between nurses and clinician. Ada juga museum uses, audio guide is provided through cell phone. Jadi kalau itu contoh sederhana, kalau kita masuk ke sebuah museum, kita gunakan smartphone kita, ngetik sebuah barcode, kemudian gunakan headset kita bisa mendengarkan penjelasan dari museum tadi. Di Cina
itu mobile learning provide access to lecture and test preparation. Jadi smartphone sudah sangat meluas penggunaannya di China itu sampai digunakan untuk pengajaran dan tes persiapan. Di benefitnya sendiri, mobile technology is key to keeping in touch in the modern world. Text messaging, smartphone aren't only used for communication, but for organizing schedule, jotting down notes, playing music, game, checking the weather, and other application. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memang fungsinya sudah sangat beragam sekali dari penggunaan smartphone ini. Cell phone revolution long distance calling, making it more inexpensive for long distance communication. Cell phone log have also been helpful in court cases where they can be used as evidence. Di criticismnya adalah negative health effect, increased resting blood pressure, reduced production of melatonin related to Alzheimer's disease, linked to cancer, increased stress level, fatigue, headaches, difficulty in concentration, disturbance in sleep, male infertility, effect of children, the BlackBerry father, risk in driving, reduce privacy, effect on language. Jadi secara kritikal di sini kita bisa melihat banyak sekali beberapa hal yang bisa menimbulkan permasalahan dikarenakan penggunaan smartphone yang panjang. Dari mulai orang stres karena setiap saat teleponnya diakses, ada juga yang sampai sakit kepala, orang menjadi susah berkonsentrasi, bahkan tadi infertility, mungkin cara penyimpanannya yang salah sehingga radiasinya dianggap menyebabkan infertility. Untuk BlackBerry father, maka si anak tadi sangat bergantung sekali dengan perangkatnya. Yang harus kita perhatikan, kadang orang lupa menggunakan telepon itu pada saat saking fungsinya banyak, orang akhirnya menggunakan smartphone pada saat mengendarai kendaraan. Mengendarai dalam arti kata membawa kendaraan atau menyupir kendaraan. Orang lain sebagai supir, kemudian sambil mengakses telepon misalnya untuk menjawab, mencari informasi, ataupun melihat peta. Hal itu tadi mengganggu konsentrasi dan bisa mudah untuk terjadi kecelakaan. Dengan adanya smartphone sendiri bisa mereduce privacy tadi. Jadi privacy jadi isu pada saat smartphone itu sudah sangat berkembang sedemikian rupa. Efek on language pun juga menjadi masalah di sini. Jadi summary opinion, mobile technology and smartphone play a major role in everyday life, and their importance is expected to continue and even increase in the future. Jadi itulah, smartphone itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dari mulai bangun sampai tidur kembali, penggunaan smartphone ini sangat besar sekali. Itu saja, semua hal ini dapat dilihat di benefit of cell phone, mobile phone exposure, excessive mobile phone is tax mighty, and 7 disadvantage of cell phone. Silakan saudara-saudara bisa mengakses semua bibliografi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.